Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha resmi melantik 64 orang jasa penilai kekayaan intelektual atau valuator KI. Kehadiran valuator ini diharapkan mampu membuka peluang pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan menjadikan aset kreatif sebagai jaminan yang dapat dinilai secara profesional. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha resmi melantik 64 orang jasa penilai kekayaan intelektual atau valuator KI di Jakarta Pusat. Keberadaan valuator kekayaan intelektual ini merupakan implementasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif serta peraturan Menteri Ekonomi Kreatif nomor 6 tahun 2025 tentang penilaian kekayaan intelektual. Menteri Ekonomi Kreatif menjelaskan pelantikan ini menjadi langkah awal dan yang pertama di Indonesia untuk memperkuat ekosistem pembiayaan sektor ekonomi kreatif yang saat ini terus tumbuh dan berkembang baik di dalam maupun luar negeri. Melalui penilaian yang terstandar, berbagai aset kreatif seperti hak cipta, merek, dan karya intelektual lainnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar akses pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Jadi IP Valuator ini adalah juga untuk menjawab atas potensi dan peluang berkembangnya industri kreatif di Indonesia. Kita tahu bahwa IP bisnis sedang berkembang di Indonesia, apakah itu yang berasal dari IP film, apakah itu IP fashion, games, aplikasi, musik, dan sebagainya. Nah, melihat bahwa juga para pegiat ekonomi kreatif dalam 1 tahun kami memimpin kementerian juga yang mengatakan bahwa mereka bisa lebih baik lagi kalau akses pendanaannya itu semakin terbuka. Dengan akses pendanaan yang cukup, tentu juga akses pasar juga semakin luas, termasuk dari local hero go nasional, national champion go global. Menteri Ekonomi Kreatif juga menargetkan pada tahun depan jumlah valuator kekayaan intelektual akan terus bertambah hingga mencapai ratusan orang agar proses penilaian aset kreatif semakin luas dan mudah diakses. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Dari Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan.